Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan kami. Kami dari kelas PA 401, kelompok 9, ingin membahas materi kebijakan sektor yang beranggotakan saya sendiri, Antoni Susanto, dengan NIM 1921017 dan Fani Sevana dengan NIM 1921025. Bahasan 1. Peranan pajak dalam pembangunan serta ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi COVID-19. 2. Tinjauan yuridis pemungutan PPh badan kepada penyumbang untuk keperluan penanggulangan COVID-19. 3. Relasi pajak terhadap HAM dalam penanggulangan COVID-19. 4. Kebijakan pajak Indonesia dalam masa pandemi COVID-19. Pajak dalam pembangunan serta ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi COVID-19. Kontribusi pajak pada penerimaan negara sangat mendominasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN setiap tahun fiskal. Tercatat penerimaan pendapatan negara meliputi realisasi penerimaan perpajakan sebesar 688,94 triliun atau 38,57% dari target pada APBN 2019. Dari sisi pertumbuhan penerimaan perpajakan tumbuh sebesar 5,42%. Secara lebih rinci, realisasi penerimaan pajak mencapai 603,34 triliun atau 38,24% dari target APBN 2019, serta mampu tumbuh sebesar 3,75%. Namun, dari catatan Kementerian Keuangan, PPh Badan bulan Juni 2020 turun menjadi 38,12%. Perubahan APBN tahun anggaran 2020 disebabkan karena terganggunya aktivitas ekonomi akibat COVID-19. Upaya yang dilakukan: 1. Peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan. 2. Melindungi masyarakat. 3. Menjaga aktivitas usaha. Upaya menyelamatkan ekonomi nasional dijalankan melalui pemerintah mengeluarkan PP nomor 23 tahun 2020, 30 perihal pasal 12 ayat 2 Perpu Stabilitas Sistem Keuangan Penanganan COVID-19 dilaksanakan melalui Perpres nomor 54 tahun 2020. Belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan COVID-19 sebesar 405,1 triliun, terdiri atas bidang kesehatan 75 triliun, perluasan jaring pengaman sosial 110 triliun, dukungan industri atau insentif perpajakan dan stimulus kurs 70,1 triliun, pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional 150 triliun. Dapat pola hubungan pusat dengan daerah memiliki konsep relasi yang dibagi menjadi dua tipe. Pertama, konsep negara federal. Kedua, konsep negara kesatuan. 2. Tinjauan yuridis pemungutan PPh badan kepada penyumbang untuk keperluan penanggulangan COVID-19. Klasifikasi pajak. Lembaga pemungutannya yaitu digolongkan dalam pajak negara atau biasa disebut dengan pajak pusat. Penyelenggaraan pemungutan pajak pusat di daerah dilakukan oleh representatif pemerintah pusat, yaitu Kantor Pelayanan Pajak. Penerimaan PPh dari kajian yuridis digolongkan kepada pajak langsung. Dasar hukum pengenaan PPh tertulis dalam pasal 4 ayat 1 UU PPh. Ketentuan PPh diatur dalam UU nomor 36 tahun 2008. Metode perhitungan pajak yang dikenakan pada badan usaha atas penghasilan mengurangi penghasilan neto fiskal dengan kompetensi fiskal. Peraturan pelaksana lain PMK nomor 76 PMK.03/2011. Peraturan pelaksana pasal 6 angka 1 huruf I UU PPh di atas didasarkan pada PP nomor 93 tahun 2010. Tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%. Dasar tarif ini berlaku dari tahun pajak 2010. Sumbangan penanggulangan bencana nasional dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, tetapi harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Wajib pajak mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT PPh tahun pajak sebelumnya. 2. Pemberian sumbangan dan atau biaya tidak menyebabkan rugi pada tahun pajak sumbangan diberikan. 3. Didukung oleh bukti
bukti yang sah. 4. Lembaga yang menerima sumbangan dan atau biaya memiliki NPWP, kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak, sebagaimana diatur dalam UU PPH. 5. Tidak diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai pasal 18 ayat 4 UU PPH dengan pihak yang memberi sumbangan. 6. Sumbangan dapat diberikan dalam bentuk uang dan atau barang. 7. Nilai sumbangan dalam bentuk barang ditentukan berdasarkan nilai perolehan dan buku fiskal apabila barang yang disumbangkan belum disusutkan, serta harga pokok penjualan apabila barang yang disumbangkan merupakan produksi sendiri. Ketentuan PMK nomor 86 garing PMK 03 garing 2020.65. Kewajiban bagi pemberi penanggulangan COVID-19 terkualifikasi menjadi penerima insentif. Wajib melampirkan bukti penerimaan sumbangan dan atau biaya pada surat pemberitahuan PPH dengan menggunakan formulir penerimaan sumbangan sesuai dengan contoh format yang sebagaimana tercantum pada lampiran 2 PMK 76 garing PMK 03. 3. Relasi pajak terhadap HAM dalam penanggulangan COVID. Ismail Suni berpendapat terhadap 3 bentuk hukum yang dapat menampung rincian HAM dipandang sebagai bentuk kepastian HAM dijamin keberadaannya oleh negara, yaitu menetapkan dalam ketetapan MPR umumnya hanya a declaration of general principle tanpa disertai akibat hukum, mengundangkannya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang disertai dengan sanksi hukum terhadap pelanggarnya. Dari ketiga bentuk hukum tersebut keseluruhannya dipergunakan oleh pemerintah Indonesia dalam menguraikan rincian HAM, menjadikannya integral dari UUD 1945 dengan melakukan amandemen pada UUD 1945. Kebijakan pajak Indonesia dalam masa pandemi COVID-19. Salah satu kebijakan pajak adalah menetapkan tarif pajak. Pemerintah telah mengeluarkan 14 pernyataan kebijakan pajak, dirangkum oleh data yang dikeluarkan oleh OECD, di antaranya berkaitan tentang pengurangan tarif pajak penghasilan badan, penangguhan pembayaran pajak, tingkat limit restitusi, penangguhan pembayaran pajak, keringanan pajak, dan lainnya berkaitan tentang perpajakan. 7 kebijakan terkait dengan keringanan pajak yang berhubungan langsung dengan pajak pendapatan usaha perusahaan, pajak pendapatan orang pribadi, dan pajak konsumsi dalam hal biaya impor para konsumsi. 2 kebijakan pajak terkait penangguhan pajak dan restitusi pajak. 11 pernyataan tersebut telah dikeluarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu PMK nomor 44/2020 tentang insentif perpajakan untuk wajib pajak yang terkena dampak COVID-19. PMK nomor 23/2020 tentang insentif perpajakan untuk wajib pajak yang terkena dampak COVID-19. Daftar pustaka. Tanya jawab. Jelaskan pola hubungan pusat dengan daerah memiliki konsep relasi yang dibagi menjadi 2 tipe. Dalam menjalankan pemerintahannya, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terjalin dengan baik dan harmonis, dengan tujuan yang terjalin tersebut untuk kemakmuran rakyat melalui kebijakan-kebijakan yang telah diatur dan ditetapkan. Jo Hermansyah Johan berpendapat, pola hubungan pusat dengan daerah memiliki konsep relasi yang dibagi menjadi 2 tipe, yaitu konsep negara federal dan konsep negara kesatuan. Jelaskan kedua konsep tersebut. Jawabannya, konsep negara federal yaitu penanggulangan COVID-19 dilakukan oleh Pemda masing-masing. Pemerintah pusat lebih memberikan dukungan. Tipe yang seperti ini digolongkan sebagai tipe lemah. Kedua, konsep negara kesatuan. Relasi pusat dengan daerah merupakan tipe yang kuat. Pemerintah pusat memegang kendali manajemen penanggulangan bencana-bencana, misalnya pembuatan regulasi. Pemda memberikan dukungan dalam bentuk dan sifat pasal 4 ayat 1 UU PPH. Jawabannya berdasarkan pada pasal 4 ayat 1 UU PPH mencerminkan konsep pengenaan PPH di Indonesia yang bersifat luas. Dan presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja.
Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Makasih.